Manusia yang paling bodoh adalah yang membuat berantakan sesuatu yang sudah teratur. Rezeki jauh sebelum kehidupan kita sudah diatur. Bukan untuk 1 hari 2 hari. Seumur hidup berapa porsi makanan yang kita habiskan sudah tertulis. Akhirat kita masih campur aduk. Dunia sudah diatur, maka jangan lagi kau atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, orang menyebutnya cinta karena cinta, tiada sebab tanpa alasan. Ada juga yang mengatakan la limadha wala kaifa, cintaku kepadamu bukan karena apa-apa. Kendati pun demikian, ada beberapa cinta yang mestinya memiliki alasan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ditanya oleh orang, wahai Nabi Allah Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, karena sesuatu apa engkau diangkat sebagai kekasih oleh Allah? Engkau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicinta oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim menjawab ada 3 hal. Salah satunya adalah beliau tidak pernah ragu terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Bima takaffalallahu bi. Atas apa yang Allah tentukan kepadaku, aku tidak pernah ragu, kata Nabi Allah Ibrahim. Salah satunya adalah rezeki, kerja. Hari ini betapa banyak di antara kita yang tidak sempat beribadah dengan kerja. Sangat sedikit tidak sempat kerja karena ibadah. Sebenarnya pertanyaannya, profesi kita ini apa? Dokter itu profesi bukan? PNS itu profesi bukan? Pejabat itu profesi bukan? Tidak, semua itu bukanlah profesi. Itu kerja sampingan kita di waktu selingan saat ibadah tidak tiba waktunya. Profesi yang sesungguhnya manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, kita semua profesinya sama, beribadah kepada Allah. Nah, di sela-sela waktu beribadah, kita memiliki waktu renggang, waktu kosong. Disitulah kita bekerja. Itu pun kerja sampingan. Setiap hari kita harus masuk kantor 5 kali sehari, wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah kerja kita yang sesungguhnya, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling bodoh adalah yang membuat berantakan sesuatu yang sudah teratur. Dan yang paling bodoh juga adalah yang mengatur sesuatu yang sudah jelas diatur. Rezeki jauh sebelum kehidupan kita sudah diatur. Bukan untuk 1 hari 2 hari. Seumur hidup berapa porsi makanan yang kita habiskan sudah tertulis. Hari ini kita makan apa sudah tercatat. Hari ini kita dapat apa itu sudah termaktub di Lauhnya Mahfuz. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang kita cemaskan dengan rezeki? Lalu apa yang kita cemaskan dengan harta, pendapatan kita sehari-hari? Sampai kita mau meninggalkan sholat. Berapa gaji kita? Sampai kita mau meninggalkan ubudiyah kepada Allah. Katakanlah sebulan kita mendapat 3 juta, 30 hari 3 juta, 1 hari 100 ribu. 100 ribu kita tinggalkan ibadah sholat 5 waktu karena itu. 1 kali sholat kita jual dengan harga 20 ribu. Bila begitu mudah perintah Allah, bila begitu murah perintah Allah di mata kita, maka bagaimana kita ingin mahal di hadapan Allah? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah Nabi Ibrahim. Sesuatu yang sudah ditentukan, rezeki, beliau tidak pernah cemas. Kita memang harus berikhtiar, wajib berusaha, tapi tawakal juga mesti. Kita serahkan semua hal kepada Allah. Dalam hal tawakal pernah dihikayatkan bahwa seorang ulama bernama Zannun al-Misri, beliau pergi bersama anak perempuannya memancing ke laut. Sampai di sana beliau mendapatkan samkah, mendapatkan ikan. Ketika anak perempuannya ini mengambil itu ikan, dia lihat mulut ikan itu bergerak, mengucap tasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ia campakkan kembali ikan yang sudah
mereka nantikan yang sudah mereka cari, ia campakkan kembali ke laut. Bertanyalah Syekh Zainul Al-Misri, wahai anak perempuanku, kenapa engkau campakkan? Itu usaha kita, yang dari tadi pagi kita usahakan untuk mendapatkannya, setelah kau dapatkan engkau buang. Apa jawabannya? Inni la ardi bi akli khalqi yadhkurullah. Aku tidak reda memakan ciptaan yang menyebut Allah. Memakan ikan sedangkan ia bertasbih memuji Allah. Ia bertahmid memuji Allah. Lalu ia campakkan. Ia katakan, faqala laha abuha, natawakkal 'ala Allah. Kita akan bertawakal kepada Allah. Ketika ditanyakan, lalu apa yang kita kerjakan? Jawabannya simpel. Kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semua ini kepada Allah. Lalu mereka pulang dengan tangan kosong. Dan ajibnya adalah, hebatnya, sampai waktu Isya tiba, turunlah makanan dari langit. Dengan berbagai jenis makanan. Dan itu turun setiap malam selama 12 tahun. 12 tahun setiap malamnya turun. Syekh Zainul Al-Misri ini berpikir turunnya makanan itu karena kesalehannya, karena ibadahnya, karena amaliyah yang dia lakukan. Barulah terjawab apa alasan turunnya makanan dari langit itu, ketika anak perempuannya telah tiada. Begitu anak perempuannya telah tiada, sejak malam itu absen turunnya makanan. Ternyata turunnya makanan dari langit itu semua dibalik tawakalnya seorang perempuan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka pada intinya rezeki itu sudah diatur. Kita harusnya mengatur sesuatu yang berantakan. Apa itu? Amal kita belum tentu. Akhirat kita masih campur aduk. Dunia sudah diatur, maka jangan lagi kau atur. Yang mesti diatur adalah akhirat. Perbanyak amal, insya Allah Allah masukkan kita, kumpulkan kita dengan para anbiya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, lastu bi khairikum, saya tak lebih baik dari antum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.